Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai gout arthritis bersama dengan 2 dokter kita. Ada Dokter Pusan dan juga Dokter Elsa. Halo dokter. Hai. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Masih puasa? Masih. Alhamdulillah masih siap ya memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Selanjutnya juga ada Dokter Elsa. Halo dokter. Halo Helda. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan Dokter Elsa. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih puasa ya? Insya Allah. Insya Allah masih puasa. Hari ini kita akan membahas gout arthritis atau biasa kita sebut dengan rematik juga asam urat ya. Biar lebih mudah, rematik dan asam urat ya, betul ya dokter ya? Oke, dokter minta penjelasannya sedikit dong sebelum kita masuk ke materi pada hari ini mengenai rematik. Oke. Gout arthritis ini atau istilah di masyarakat itu asam urat atau rematik ya. Itu merupakan penyakit karena peradangan pada sendi ya, disebabkan karena asam urat yang meningkat. Nah, asam urat ini sebenarnya memang alamiah ada di dalam tubuh manusia, tetapi ketika jumlahnya melebihi normal itu bisa menimbulkan berbagai gejala. Nanti gejalanya apa saja kita bahas di Artinya asam urat itu memang ada di dalam tubuh Ya. kita ya? Oke, langsung saja dokter. Silakan Dokter Putri Santi. Kita boleh tunjukin slide-nya dulu. Jadi gout arthritis ini ya, atau kalau sulit kita menyebutkan gout arthritis, nah gout arthritis ini biasa disebut asam urat atau hyperuricemi. Kalau kami para dokter itu menyebutnya hyperuricemi, artinya asam uratnya jumlahnya lebih dari normal ada di dalam tubuh manusia. Nah, gout arthritis ini secara definisi sebenarnya dia masuk ke dalam penyakit peradangan pada sendi. Penyakit peradangan pada sendi itu ada banyak ya. Ada rheumatoid, nanti ada juga osteoartritis, terus ada gout arthritis ini. Dia dibedakan berdasarkan penyebabnya. Kalau misalnya osteoartritis, kemudian ada rheumatoid arthritis, itu nanti kaitannya dengan autoimun dan sebagainya macamnya. Kalau yang gout arthritis ini disebabkan karena faktor-faktor yang kita sebenarnya bisa kelola, yang bisa kita hindari begitu, karena asam urat ini sendiri didapatnya dari makanan yang kita konsumsi ya. Contohnya makanan yang kita konsumsi apa yang tinggi asam urat. Jadi asam urat itu sendiri dia adalah hasil metabolisme dari purin. Nah, purin ini jenis protein yang ada di dalam makanan. Contohnya seperti daging, kemudian apalagi jeroan, kacang-kacangan. Nah, itu mengandung purin di situ. Ada kandungan proteinnya. Nanti ketika kita sudah konsumsi makanan-makanan tersebut, purin yang ada di dalam makanan tadi akan diolah oleh tubuh kita menjadi asam urat. Sebenarnya berguna juga untuk tubuh kita karena protein itu nanti bisa menghasilkan energi dan lain-lain. Cuman jumlahnya memang harus normal, tidak boleh berlebihan. Apa-apa yang berlebihan itu memang kurang baik ya. Artinya pengaruh dari makanan itu cukup lumayan besar ya dokter? Iya, memang ini sumbernya dari makanan. Hyperuricemia ya. Nah, insiden untuk penyakit gout arthritis ini sebesar 1-2%, terutama terjadi pada usia 30-40 tahun dan 20 kali lebih sering daripada wanita. Kenapa? Jadi laki-laki itu lebih sering ya terkena hyperuricemia ini atau gout arthritis atau rematik atau asam urat, banyak ya penyebutannya. Karena pada wanita itu kita punya hormon estrogen yang bisa menekan jumlah asam urat ini. Jadi kalau laki-laki kan nggak punya tuh hormon itu. Jadi ketika konsumsi makanan yang tinggi purinnya itu banyak, maka akan mungkin terkena asam urat lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki ya. Oke, untuk sekilas gambarnya saja, ini ya biasanya keluhannya ada bengkak, ada nyeri di bagian jari-jari yang kecil, di bagian sendi-sendi kecil, contohnya di jari-jari kaki. Gini ya, biasanya kayak ada benjolannya itu meradang, merah, bengkak,
itu ada di kaki atau bisa juga di tangan. Nanti kita jelaskan di belakang kenapa sih terbentuk benjolan seperti ini ya. Ini namanya kristal asam urat. Saking banyaknya asam uratnya mengkristal sehingga membentuk tonjolan di sendi-sendi itu. Tapi tonjolannya tidak hanya di kaki ya dokter ya? Ya bisa saja di jari tangan bisa. Ada juga kemarin dapat pasien di sekitar siku karena memang saking banyaknya. Yang jelas dia itu di sela-sela sendi kecil. Oke, nah ini tadi ya penyebabnya. Penyebabnya ada meliputi usia, jadi semakin bertambahnya usia, seseorang akan mudah terkena penyakit ini. Kemudian jenis kelamin, tadi ya sudah dijelaskan kenapa perempuan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan laki-laki. Kemudian riwayat pengobatan, nanti riwayat pengobatan ini kaitannya dengan fungsi ginjal, di mana kita tahu bahwa asam urat ini jika berlebihan akan dikeluarkan lewat urin. Nah, kalau misalnya fungsi ginjalnya itu berkurang atau fungsi ginjalnya rusak, maka tidak bisa lagi memfiltrasi atau menyaring sehingga asam uratnya terendap di dalam tubuh, nggak bisa keluar lewat air kecil ya. Kemudian ada obesitas, kegemukan, ada konsumsi purin dan alkohol. Nah, ini kuncinya juga ya, alkohol. Konsumsi alkohol itu juga bisa meningkatkan asam urat di dalam tubuh. Jadi intinya alkohol bukan cuma gout arthritis, ada banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh yang membuat sebuah penyakit itu menjadi buruk ketika konsumsi alkohol dan juga merokok ya. Kemudian, nah ini kita mau lihat daftar makanan yang tinggi dengan purin, karena ini kan tadi kaitannya dengan makanan-makanan yang kita konsumsi. Apakah makanan yang selama ini kita konsumsi itu aman untuk kita makan atau kita konsumsi? Nah, ini dilihat tabelnya. Jadi sebenarnya kita tuh boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung purin ya, tapi batasannya itu 600 sampai 1000 mg purin per hari. Nah, tapi kalau misalnya pasien atau orang yang sudah menderita asam urat itu dibatasi menjadi 100 sampai 150 mg urin per hari. Kita bisa lihat ya, ini makanan yang sangat relate atau sangat sering kita konsumsi sehari-hari. Sering dijumpai ya dokter? Iya, sangat dijumpai. Ada hati sapi, ada ikan sarden, ada jamur kuping. Nah, misalnya ya kita ambil contoh, kita makan mana nih? Hati Ini ada. ayam. Oke, hati Jeroan. ayam boleh. Hati ayam ini sekitar 243 mg per 100 gram per 1 ons berarti kan. Nah, kalau kita konsumsinya udah sekitar setengah atau seperempat, itu dikaliin aja 243 dikali 2. Itu sudah lebih dari 500 kan? 500. Iya, itu sudah kalau orang yang terkena penyakit asam urat itu sudah berlebih. Jadi tidak boleh konsumsi sebanyak itu. Boleh mengkonsumsi protein, bagus ya, karena untuk bisa menghasilkan energi. Cuman tetap harus kita aware atau kita lihat juga kandungan di dalam makanan yang kita konsumsi itu apa, batasnya seberapa banyak bolehnya di tubuh kita, begitu. Yang tinggi kalau bisa kita lihat di sini ya, Coklat. dia coklat di situ ya. Kemudian ada limpa domba atau kambing, hati sapi, ikan. Ini masuk ke dalam jeroan ya. Makanya biasanya pasien-pasien dengan asam urat kita edukasi untuk membatasi konsumsi jeroan. Tapi itu ada kangkung dan bayam. Artinya makanan sayur pun bisa berpengaruh ya dokter? Ya, sayur pun juga berpengaruh. Ini boleh dikonsumsi tapi ingat ya, ada batasannya. Boleh dikonsumsi tapi tidak boleh terlalu banyak. Iya, betul sekali. Ada tahu ya, tahu 108 mg per 100 gram. Itu masih ini tinggi tapi masih yang tergolong di bawah dari yang keseluruhan. Itu dokter, saya pengen highlight yang bagian atas. Pertambahan usia merupakan faktor resiko penting pada pria dan wanita. Artinya kalau untuk yang usianya muda, ininya resikonya kecil dokter? Oke, jadi memang pada hyperuricemia atau kasus gout arthritis ini paling banyak terjadi pada lansia ya, pada lansia. Misalnya wanita ketika misalnya masih usia produktif, hormon estrogennya masih tinggi, belum menopause, itu masih kita katakan kasusnya masih sedikit. Tapi ketika dia sudah bertambah, usianya tambah, kemudian sudah menopause, hormon estrogennya sudah menurun, nah itu kan memicu penyakit ini.
begitu. Terus juga nanti terkait dengan aktivitas sehari-hari sudah mulai banyak kan kita kalau makan usia muda, kita makan konsumsi kita belum terasa efeknya tuh sekarang, tapi nanti ketika kita sudah lansia, ketika kita sudah berumur baru kita merasakan efeknya. Kalau sekarang kita konsumsi itu untuk menabung penyakit ya, dalam tanda kutip menabung penyakit ataupun manfaat nanti di kemudian hari. Tapi tidak menutup kemungkinan ya yang masih muda mengalami Tidak menutup. rematik. Tidak menutup. Oke. Ini ya tanda dan gejala. Nah, ini penting untuk kita bahas sebenarnya apa aja sih dok yang dirasakan oleh seseorang ketika asam urat di dalam tubuh pasien itu tinggi. Nah, karena namanya artritis berarti ada peradangan ya di bagian sendi tersebut. Yang dirasakan adalah nyeri, teraba panas, kemudian ada benjolan. Benjolan ini terjadi karena penumpukan dari asam urat. Jadi kristal asam urat itu nanti akan berakumulasi atau berkumpul, saking banyaknya akan membentuk kristal di celah-celah sendi. Contohnya di sendi-sendi kecil di jempol kaki misalnya, nanti akan kelihatan tuh benjolan. Kemudian diraba rasanya panas, rasanya sakit, terutama di pagi hari karena dia juga berpengaruh terhadap suhu. Suhu yang dingin itu juga bisa menimbulkan gejalanya menjadi lebih sakit, menjadi lebih parah ya. Makanya kadang kita dengar ada orang bilang jangan mandi malam. Nah, betul sekali, jangan mandi malam. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi penyebab rematik. Kalau kata orang kan jangan mandi malam nanti jadi rematik. Itu salah ya. Rematik itu kan disebabkan karena asam uratnya tinggi. Asam urat hasilnya awalnya kan karena makanan, hal yang kita konsumsi. Tetapi memang dia bisa memperparah atau memperberat gejala dari asam urat ini. Bukan penyebab, tapi memperparah gejala. Artinya itu mitos ya dokter ya? Ya. Jadi boleh mandi. Tapi kalau udah terkena asam urat jangan mandi karena takutnya dingin. Iya, makin sakit. Gitu. Ya, kalau ini stadium ya. Stadium itu kayak tingkatannya, ada akut ya. Kemudian ada interkritikal sama kronik. Ini yang membedakannya itu gejalanya saja sama waktunya. Kalau akut di 2 minggu pertama, nanti kalau di kronik di lebih dari 2 bulan. Itu saja. Biasanya GOT ini selain di jari-jari kecil atau di sendi-sendi kecil, itu juga bisa ada di pinggang, ada di lutut ya. Tadi pertanyaannya Helda ya. Ada di spine juga, ada di tangan ya. Karena memang penumpukan kristal asam urat itu dia munculnya di sela-sela sendi. Jadi di sendi apapun sebenarnya bisa. Artinya bertemu di banyak-banyak sendi gitu ya dokter ya. Oke dokter, kita harus tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.